Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala al-Imam al-Ghazali i'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal qur'ani katsiratun faminha qawluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'imi'ati darajatin ma baina darajataini masiratu 500 amin. Wa qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk hadir di tempat ini, karena banyak orang yang sebenarnya mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid, tapi karena mereka tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sulit untuk melangkahkan kaki ke masjid meskipun jarak antara tempat dia berada dengan masjid sangatlah dekat. Semoga kehadiran kita di sini Allah jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya bacakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, dan insya Allah secara istiqomah ini akan dibacakan sampai akhir bulan Ramadan yang akan datang. Tentang keutamaan ilmu dan belajar, Imam Al-Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwasanya keutamaan ilmu begitu banyak kesaksiannya disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa para ulama itu mempunyai beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang awam. Jarak derajat itu adalah 700 derajat, dan setiap derajat itu derajatnya dan setiap 2 derajat itu jaraknya adalah 500 tahun. Wallahu a'lam apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas ini seperti apa, tapi yang bisa kita pahami, yang dimaksud dengan derajat ini adalah kepahaman, kemudian kenikmatan dan keindahan di dalam melaksanakan ajaran agama. Ada perbedaan selera, perbedaan zauq, perbedaan persepsi antara orang awam dengan orang yang mempunyai ilmu agama ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks ilmu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini adalah ilmu supaya kita tahu perbuatan apa saja yang Allah ridho dan perbuatan apa saja yang Allah tidak suka. Dan ini berkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yardha lakum salasan wa yuskhitu lakum salasan. Allah itu suka kepada kalian 3 hal, dan Allah tidak suka dari kalian itu 3 hal. Apa saja hal yang disukai oleh Allah? Nabi mengatakan yang pertama, Allah itu ridho jika kita beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah suka jika kita beribadah kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya, dengan apapun di sini artinya syirik itu masalah niat. Jadi syirik itu tempatnya di dalam niat. Dan yang dimaksud bahwa
Allah tidak mengampuni dosa syirik itu sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwasanya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Menurut pendapat Sayyid Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, yang dimaksud dengan musyrik di sini adalah alladzi lam ya'taniq bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Jadi orang yang memeluk agama bukan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Islam. Jadi nggak bisa diganti, nggak bisa direvisi, karena memang sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapatnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang pernah pergi ke dukun? Dia pernah minta bantuan dukun. Kalau dia bertobat, diampuni nggak dosanya? Maka insya Allah dosanya diampuni. Ya kan? Karena syirik itu ada tingkatannya. Syirik yang terbesar itu adalah lam ya'taniq bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak memeluk ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan sebagai syirik yang tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah, kecuali dia memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di bawahnya ada namanya syirik kecil, yaitu riya, memperlihatkan amal supaya dipuji oleh orang lain. Ini juga masuk dalam kategori perbuatan syirik, tapi masih bisa diampuni. Masih bisa diampuni dengan cara bertaubat dan berusaha untuk ikhlas di dalam melakukan amal. Termasuk juga yang bisa diampuni orang yang tadinya dia sering pergi ke dukun, pengen naik jabatan, dia konsultasi, judulnya orang pinter, ya kan? Padahal nggak punya gelar doktor dan nggak punya gelar profesor. Kalau di kampus yang disebut orang pinter itu orang yang punya gelar kesarjanaan. Tapi ada orang pinter dalam tanda kutip, maksudnya pinter menerawang hal-hal yang sifatnya gaib. Lalu kemudian orang yang biasa pergi ke dukun ini bertaubat. Dia kapok, nggak mau lagi datang ke dukun, dia bertaubat. Apakah taubatnya diterima? Insya Allah taubatnya diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tadi dikatakan oleh Nabi bahwa Allah suka jika kita beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah. Lalu kemudian wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kepada agama Allah. Allah suka kalau kita punya komitmen untuk menjalankan ajaran agama ini tanpa setengah-setengah. Lalu yang ketiga adalah wa an tunasihu man wallallahu amrakum, memberikan nasihat kepada orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk memegang urusan kita. Memberikan nasihat. Jadi Allah suka kalau ada seorang mukmin itu mau memberikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Ini tiga hal yang Allah suka, dan ini harus ada ilmunya. Ibadah itu ada ilmunya, kemudian menjalankan ajaran agama secara komprehensif juga ada ilmunya, lalu menyampaikan nasihat, bukan kritik, menyampaikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan itu juga ada ilmunya. Jadi yang dimaksud ilmu itu di situ. Lalu kemudian ilmu tentang apa yang Allah tidak suka. Apa itu? Dikatakan wa yuskhitu lakum qila wa qala. Allah nggak suka dengan qila wa qala. Katanya. Jadi selalu mendasarkan satu amalan, satu perbuatan atau satu sikap berdasarkan informasi yang tidak jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun kita hidup di era informasi, tapi ada tiga kecenderungan di era informasi ini yang sulit untuk dihindari. Kecenderungan yang pertama adalah triviality, viralitas. Bahwa sekarang kebenaran itu diukur berdasarkan viralitas. Jadi kalau viral menyebar di media sosial, maka opini itu dianggap sebagai opini yang benar, walaupun itu fitnah. Kemudian yang kedua, triviality. Orang itu suka dengan hal yang remeh-temeh. Dan kita lihat
hanya gara-gara mukul pohon pisang orang itu jadi terkenal. Padahal dia cuma mukul pohon pisang. Itu jadi terkenal. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah. Dan yang ketiga, hoax, kabar bohong. Jadi yang disukai di era media sosial ini ada 3. Triviality, virality, dan yang ketiga adalah hoax atau kabar bohong. Nah, kalau masuk dalam kategori hadis, kalau kita pakai kategori hadis, 3 fenomena ini masuk dalam kategori qila wa qala. Ya kan, katanya dan katanya. Katanya begini, katanya begini. Karena itulah kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6 Allah berfirman, jika datang kepada kalian orang yang suka berbuat dosa menyampaikan kabar bergembira, kabar berita, fatabayyanu, lakukanlah tabayyun, lakukanlah cross check, dianalisa, diteliti. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, apa hal yang tidak disukai? Wa idha'atul mal, boros, menyia-nyiakan harta. Ya kan? Maka ada istilah crazy rich, orang kaya gila. Ini yang kita jadi bertanya-tanya, kok rich crazy gitu kan? Biasanya yang crazy itu yang poor, yang miskin. Karena nggak punya duit, nggak dapat kerjaan di mana-mana, dia bingung bagaimana caranya dia bisa mendapatkan makanan, akhirnya gila. Tapi ini udah kaya gila, crazy rich. Ini fenomena idha'atul mal. Ya kan, ada satu ungkapan 1 miliar murah banget katanya kan. Itu ungkapan yang sebenarnya ungkapan yang boleh dikatakan masuk dalam kategori idha'atul mal. Ya, idha'atul mal. Beli sepeda harga 300 juta, saya bayarin berontongnya 300 juta. Ketika tetangganya itu susah untuk makan. Ya, beli jam seharga 5 miliar. Padahal ada yang lebih manfaat dibandingkan membeli jam tangan seharga 5 miliar. Idha'atul mal. Karena itu kalau kita lihat para sahabat pada masa Rasulullah SAW, memang ada sahabat yang boros dalam bersedekah. Sahabat yang boros dalam bersedekah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sahabat-sahabat yang lain hanya memberikan sedekah 1/3 dari hartanya, Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan semua hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu jelas manfaatnya, yaitu untuk membiayai kehidupan umat Islam yang memang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam garis kemiskinan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat itu sholat, mereka menggunakan satu sarung yang diikatkan di lehernya. Saking mereka tidak punya baju, maka mereka tidak mau menghadap Allah dalam keadaan telanjang. Jadi sarungnya itu dilebarkan kemudian diikat ke lehernya, seperti cara kita dulu waktu masih anak-anak mainin sarung waktu sholat di masjid. Ya kan? Jadi sahabat begitu. Nah, karena itulah Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan hartanya untuk membeli kain supaya sahabat-sahabat yang miskin itu mempunyai baju. Jadi kalau dulu sahabat menghabiskan uang supaya bisa dinikmati manfaatnya bagi orang banyak, tapi di zaman akhir ini ada orang menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mampu, dia punya uang banyak, dia bisa habiskan uang semau dia tanpa tujuan, ya, untuk hal-hal yang sifatnya anfaidah. Lalu yang ketiga, apa yang tidak disukai oleh Allah disebutkan dalam hadis itu adalah wa kathratus su'al. Banyak bertanya, maksudnya banyak mendebatkan ajaran agama. Sekarang ini kita lihat, ya, sebagian umat Islam itu mempertanyakan lagi hal-hal yang sudah sifatnya given, sudah tetap dalam agama. Halal haram itu dalam agama tidak mungkin berubah. Halal haram dalam agama itu sifatnya sudah sawabit, sudah tetap, nggak bisa lagi ditanya. Bukan hanya dalam agama Islam, di agama lain juga ada hal-hal yang nggak bisa ditanya, ya kan, yang nggak boleh diragukan. Ini harus diterima karena dianggap bagian dari keimanan. Tapi sekarang orang Islam ada yang mempertanyakan hal-hal yang sifatnya sudah tetap di dalam Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu 3 hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan ini kita harus tahu. Jadi maksud dari kita belajar ilmu agama itu untuk mengetahui apa saja yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Allah tidak suka maksiat,
maka dikasih tahu bagaimana ilmu supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat. Sehingga di sini Imam Al-Ghazali mengutip ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Orang itu ketika hidup dia dalam keadaan tidur. Masa bodoh orang tidur itu, dia nggak sadar. Orang tidur itu telanjang dia nggak sadar, kentut dia nggak sadar, keluar air dari mulutnya dia nggak sadar. Sama, jadi orang yang tidak punya ilmu itu dianggap seperti orang yang tidur. Dia tidak pernah tahu apa yang dilakukan. Fa idza matu intabahu. Begitu dia mati baru dia sadar kalau dia sudah menyia-nyiakan umur. Begitu mati atau mendekati ajalnya, dia baru ngerti bahwasanya umur itu terbatas. Waktu itu bergulir makin cepat. Ya, karena ini yang perlu kita sadari bahwa waktu ini kalau kita tidak kita manfaatkan secara optimal, maka kita akan banyak rugi. Belajar agama itu bukan di usia tua, meskipun tidak ada kata terlambat mempelajari ilmu agama. Tapi belajar agama selagi kita mampu, badan kita masih kuat, umur masih muda, ditambah lagi daya ingat kita masih kuat, maka belajarlah ilmu agama supaya kita bisa merasakan manfaatnya di usia 40, 50 dan seterusnya. Banyak teman-teman saya dulu ketika kuliah di Fakultas Hukum menganggap ilmu agama itu nggak penting di usia 20-an tahun. Kenapa? Karena memang usia 20 maunya bersenang-senang. Gitu kan. Umur 20 tuh senangnya kongko-kongko gitu kan. Jadi masih ditakuti oleh FOMO, fear of missing out. Jadi takut kalau misalnya nggak gaul nanti dia nggak ditemenin. Takut kalau nggak bisa ini akhirnya dia tinggalkan ilmu agama. Tapi setelah masuk usia 40 tahun banyak teman-teman saya yang kemudian dia belajar ilmu agama, menyadari bahwa ternyata ini pentingnya sebagai bekal di akhirat. Bekal bagaimana tahu tata cara sholat yang khusyuk itu bagaimana. Ya kan, dia pengen tahu bagaimana sedekah yang benar. Dia pengen tahu bagaimana beragama yang benar. Sehingga dia tidak terjebak oleh paham-paham yang salah. Biasanya kalau salah paham, maka dia akan terjebak ke dalam paham yang salah. Jadi orang yang terjebak ke dalam paham yang salah, itu awalnya karena dia salah paham terhadap ajaran agama. Nah, inilah nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Semoga kita tidak masuk dalam kategori sebagai orang yang tidur, tapi kita betul-betul sadar, melek, sehingga kita was-was, kita selalu merasa mawas diri dengan setiap fenomena, dengan setiap perubahan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang penting kita harus tahu mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada dasarnya orang belajar agama itu adalah untuk mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.